Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi di Lorong Sunyi. Terima kasih udah hadir malam ini, nemenin gue di ruang gelap, di balik cerita-cerita mistis yang kadang bikin bulu kuduk berdiri. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar gue makin semangat nemenin malam kalian dengan kisah-kisah horor yang mungkin akan bikin kalian susah tidur malam ini. Cerita kali ini datang dari sebuah dusun kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sebuah kisah yang masih jadi bisik-bisik di antara warga desa dan mereka menyebutnya sebagai keranda di kamar pengantin. Gue mau coba bawain cerita ini buat kalian supaya kalian bisa ngerasain gimana mencekamnya suasana malam pengantin di sebuah rumah joglo tua, rumah yang sudah lama dikenal keramat dan penuh rahasia. Jadi ceritanya begini. Ada sepasang pengantin baru, Raka dan Sinta namanya. Mereka menikah di sebuah desa bernama Dusun Meranak. Keduanya sama-sama masih muda, wajahnya masih berseri-seri, penuh cinta, dan semua orang di desa itu tahu kalau keluarga mereka sebenarnya sederhana. Tapi yang bikin semua orang heran adalah pesta pernikahan mereka. Bayangin aja, pesta yang digelar benar-benar mewah, sampai-sampai orang-orang dari desa lain ikut datang karena penasaran. Waktu itu, gamelan ditabuh seharian penuh, ada penari tradisional yang didatangkan dari kota, makanan melimpah, nggak habis-habis, bahkan minuman botol dan hidangan mahal yang biasanya nggak pernah ada di pesta desa pun tersedia di sana. Warga desa pada bisik-bisik, "Iki kok pestanya gede banget yo, suko endi duite?" Pesta besar seperti itu jelas butuh biaya besar, sementara mereka semua tahu kehidupan keluarga Raka biasa-biasa aja. Tapi ya begitulah, namanya orang desa. Mereka lebih banyak memilih menikmati keramaian daripada terlalu banyak bertanya. Anak-anak berlarian mengejar balon, orang tua duduk di tikar sambil nonton pertunjukan wayang, dan para tamu undangan asik makan tanpa peduli dari mana semua kemewahan itu datang. Semua tampak gembira, semua seolah larut dalam kebahagiaan pengantin baru itu. Namun, ada satu hal yang membuat beberapa orang tua di desa mulai merasa tidak tenang. Pesta itu digelar di sebuah rumah joglo tua, rumah peninggalan leluhur keluarga Raka. Rumah itu sudah lama kosong, katanya karena sering muncul kejadian aneh. Ada yang bilang malam-malam terdengar suara gamelan dari dalam rumah, padahal rumah itu gelap dan terkunci. Ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di pendapa sambil menangis pelan. Karena itu rumah joglo itu jarang dipakai, bahkan sudah hampir puluhan tahun dibiarkan kosong. Tapi anehnya, pesta pernikahan Raka dan Sinta malah digelar di sana. Sejak siang sampai sore, rumah joglo itu dipenuhi orang. Namun, begitu malam tiba, suasana berubah drastis. Tamu-tamu mulai pulang, gamelan berhenti ditabuh, dan lampu-lampu minak satu persatu padam. Malam itu angin bertiup cukup kencang dari arah gunung, membuat dedaunan bambu berderak-derak seperti ada yang berbisik. Raka dan Sinta kemudian dibawa masuk ke kamar pengantin yang sudah dihias dengan bunga melati dan janur kuning. Dari luar terlihat indah, tapi begitu pintu ditutup, hawa kamar itu langsung berbeda. Suhu udara terasa dingin, menusuk tulang, padahal tidak ada kipas apalagi AC. Sinta merapat ke tubuh suaminya sambil berkata dengan suara lirih, "Mas, kok kamar ini dingin banget ya? Rasanya kayak bukan kamar biasa." Raka tersenyum kaku, wajahnya tegang, tapi dia mencoba menenangkan istrinya dengan berkata, "Gak apa-apa Sin, mungkin karena rumahnya sudah lama kosong." Sinta mengangguk, walau rasa tidak enak itu semakin kuat. Bau melati di kamar itu tercium terlalu menyengat. Tidak seperti bau bunga segar, tapi lebih mirip seperti bunga tabur yang sering dipakai di pemakaman. Sinta beberapa kali menutup hidung, tapi Raka hanya diam, seolah sudah tahu bau itu memang akan muncul. Malam semakin larut. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu yang bersahut-sahutan. Angin kencang membuat jendela kayu berderit-derit, menciptakan suara nyaring yang bikin bulu kuduk berdiri. Saat Sinta hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara gesekan dari atas plafon kamar. Seperti ada benda berat yang digeser-geser. "Mas, denger nggak?" tanya Sinta sambil memegang lengan suaminya. Raka terdiam sesaat, wajahnya semakin pucat. Lalu ia menjawab pelan, "Sudahlah, tidur saja Sin, besok masih panjang acaranya." Tapi suara gesekan itu semakin jelas. Kadang terdengar seperti ada orang berjalan pelan di atas langit-langit kayu. Kadang seperti sesuatu yang ditarik. Hawa kamar semakin dingin. Bahkan napas Sinta sampai terlihat seperti uap tipis di udara.
Lampu kamar yang hanya sebuah bohlam kuning kecil mulai berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti menari. Sinta semakin ketakutan. Ia memeluk suaminya sambil berbisik, "Mas, kok rasanya aneh banget di sini? Aku takut." Raka hanya menghela napas panjang, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu. Dia memejamkan mata, tapi wajahnya jelas tidak bisa menutupi ketegangan. Tiba-tiba, bau melati semakin pekat. Bukan hanya dari satu sudut, tapi seperti memenuhi seluruh kamar. Baunya bercampur dengan aroma tanah basah, seperti habis digali. Sinta mulai sesak. Dadanya terasa berat, matanya berair karena bau itu menusuk hidung. Lalu, suara itu muncul. Suara lirih, pelan sekali, tapi jelas terdengar dari sudut kamar. Seperti ada seseorang yang sedang berbisik dengan nada berat. Sinta merinding sekujur tubuhnya. Ia menatap ke arah sudut kamar yang gelap, tapi tidak melihat apa-apa. Hanya ada bayangan dari tiang kayu rumah joglo yang tampak seperti sosok tinggi berdiri diam. Sinta menutup wajahnya dengan selimut, tubuhnya gemetar. Sementara Raka hanya duduk kaku di tepi ranjang, menatap kosong ke arah sudut kamar itu. Tapi saat itu, justru terdengar suara lirih dari arah keranda. Suara itu pelan sekali, tapi jelas, seolah berbisik langsung di telinga. "Pengantin baru, tumbal pertama." Sinta langsung jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar hebat. Bau melati yang menyengat kini berubah jadi bau anyir darah yang menusuk hidung. Lampu kamar berkedip-kedip makin cepat, membuat bayangan keranda di dinding terlihat semakin menyeramkan. Keranda itu kemudian bergerak sedikit maju, seperti didorong dari dalam. Suara kayu berdecit memenuhi ruangan. Kain putihnya bergoyang lebih keras, dan dari dalam terdengar suara nafas berat. Sinta menutup telinganya, menunduk, sambil terus menangis. "Mas, aku takut. Aku nggak mau di sini." Namun Raka tetap tidak mendekatinya. Ia malah berlutut di depan keranda itu, tangannya menempel ke lantai. Tubuhnya gemetar, matanya kosong, wajahnya pucat. "Sudah, jangan ganggu lagi. Aku sudah menepati janji. Ambil saja tumbalnya," katanya lirih. Sinta menoleh dengan mata melebar. "Mas, apa maksudmu?" Suaranya penuh ketidakpercayaan. Tapi Raka tidak berani menatap istrinya. Ia hanya terus menunduk, seolah menyerahkan sesuatu kepada keranda itu. Keranda itu semakin bergetar hebat, bunga-bunga setaman berjatuhan ke lantai kayu, dan bau busuk bercampur amis darah semakin menusuk hidung. Dari celah kain putih yang sedikit terbuka, tampak sebuah tangan hitam, penuh belatung, dengan kuku panjang menjulur keluar, meraba-raba udara seperti mencari sesuatu. Sinta menjerit ketakutan. Ia berusaha lari ke jendela, mencoba membukanya, tapi jendela itu juga terkunci rapat. Tubuhnya semakin lemas, dan hanya bisa menatap keranda yang kini seakan hidup, bergerak pelan mendekati ranjang pengantin mereka. Dan saat itu, suara gamelan tiba-tiba terdengar lagi. Padahal pesta sudah selesai sejak sore. Suaranya halus, mistis, seolah dimainkan entah dari mana. Nada gamelan itu berpadu dengan suara lirih dari dalam keranda yang terus mengulang. "Pengantin baru, tumbal pertama." Malam itu, di kamar pengantin yang harusnya penuh cinta, justru berubah jadi kamar kematian. Keranda di tengah kamar itu kini bergetar semakin keras. Kain putihnya tersingkap perlahan, bunga-bunga tabur berjatuhan ke lantai kayu, dan bau busuk bercampur amis darah semakin menusuk hidung. Dari dalam keranda terdengar suara rintihan, suara berat, pelan, tapi jelas seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama membusuk. Sinta sudah tidak sanggup lagi berdiri. Ia terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat, air matanya mengalir deras. "Mas, tolong aku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Suaranya parau bercampur ketakutan. Raka suaminya berlutut di depan keranda itu. Tangannya menempel ke lantai, tubuhnya membungkuk,
wajahnya pucat dan basah oleh keringat. Dengan suara lirih ia berkata, Aku sudah menepati janji. Jangan ganggu kami lagi. Sudah, ambil tumbalnya. Sinta terperanjat, matanya melebar. Mas, apa maksudmu? Tumbal? Suaranya melengking, penuh ketidakpercayaan. Raka akhirnya menatap istrinya. Wajahnya hancur penuh penyesalan. Maafkan aku, Sin. Aku lakukan semua ini demi kita. Demi pesta pernikahan kita. Aku melakukan perjanjian. Aku ambil jalan pesugihan. Tapi syaratnya, malam pertama pengantin harus ada tumbal. Sinta membeku, tubuhnya lemas, seolah semua tenaga hilang begitu saja. Ia menatap Raka dengan tatapan kosong, lalu menoleh pelan ke arah keranda. Saat itu, kain putih penutup keranda terbuka lebih lebar. Dari dalam, tampak kepala hitam legam, penuh belatung, dengan mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Suara gamelan yang sejak tadi samar kini terdengar semakin jelas. Bukan gamelan pesta, tapi gamelan kematian, irama lambat dan berat, seperti mengiringi arwah yang akan dijemput. Suara sinden samar-samar terdengar, melantunkan tembang Jawa dengan lirik yang tak bisa dimengerti, hanya membuat bulu kuduk semakin berdiri. Keranda itu bergerak maju, dari dalamnya tangan-tangan hitam menjulur, kuku panjang berlumuran tanah dan darah, meraba-raba udara seolah mencari tubuh pengantin baru. Sinta menjerit sekeras-kerasnya, Mas, jangan biarkan aku nggak mau mati. Tapi Raka hanya menunduk, air matanya jatuh bercucuran. Ia sudah pasrah, baginya perjanjian itu tidak bisa dihindari. Maafkan aku, Sin, ini sudah jalannya, katanya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Keranda itu berhenti tepat di depan Sinta. Bau busuk begitu kuat sampai membuatnya hampir pingsan. Lalu tangan itu berhasil menyentuh bahunya. Dingin, licin, menjijikan. Sinta menjerit histeris. Tubuhnya berusaha melepaskan diri, tapi sekuat apapun ia berontak, tangan itu semakin kuat menariknya. Pengantin baru, tumbal pertama. Suara itu terdengar semakin jelas, kini bergema di seluruh ruangan. Sinta menatap Raka untuk terakhir kalinya. Mas, kenapa? Kenapa aku yang kau serahkan? Suaranya parau, penuh luka dan pengkhianatan. Detik berikutnya, kain putih penutup keranda terangkat sepenuhnya. Dan dengan kecepatan yang tidak bisa dijelaskan, tubuh Sinta ditarik masuk ke dalam keranda. Jeritanya menggema, semakin lama semakin samar. Hingga akhirnya, hening. Raka menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Keranda itu kembali diam. Kain putihnya menutup rapat. Bau busuk perlahan hilang dan suara gamelan berhenti begitu saja. Seolah tidak pernah ada yang terjadi. Pagi harinya, warga desa gegar. Rumah joglo itu terkunci rapat dari dalam. Setelah didobrak, mereka menemukan kamar pengantin kosong. Tidak ada Raka, tidak ada Sinta. Hanya ada sebuah keranda hijau tua di tengah kamar, basah oleh darah segar dengan bunga tabur berserakan di lantai. Sejak hari itu, rumah joglo di Dusun Meranak dibiarkan kosong lagi. Tidak ada yang berani memasukinya, apalagi menjadikannya tempat tinggal. Warga percaya, siapapun yang nekat menikah di sana akan bernasib sama. Malam pertama pengantin akan berakhir dengan munculnya keranda menagih tumbal untuk pesugihan. Dan sampai sekarang, cerita tentang keranda di kamar pengantin masih jadi legenda di lereng Merapi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan instan selalu punya harga. Dan harga itu bisa jadi adalah nyawa orang yang paling kita cintai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang ketika mendengar suara yang tidak kalian kenal. Selamat malam.